teman kita Bapak Pramono untuk menerangkan tentang uraian tentang BPJS. Monggo kepada Pak Pramono, waktu dan tempat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Kompak, yang kami hormati teman-teman Kompak semuanya. Di sini tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya disuruh untuk menyampaikan tentang hal BPJS. Tetapi sebelum itu sedikit saya akan menanggapi tentang kemarin Kompak dalam hal sebagai tim pemenangan, tim relawan pemenangan Bapak Haji Falas dan Bapak Haji Ridwan. Betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa kami tergabung dalam Kompak yang intinya adalah untuk mengajak sebanyak-banyaknya kepada teman-teman atau apalah namanya, yang penting tujuannya supaya banyak, supaya menang, intinya gitu. Tetapi karena Kompak itu tidak ada peluru, tidak ada amunisi, maka saya pribadi juga bagaimana caranya, karena kebetulan saya juga sebagai pengurus PPLT di Kecamatan Wenda, maka saya juga melalui pertemuan PPLT tetap saya sampaikan, dan ada 1-2 pengurus yang kami kirimi videonya, yang tak kirim di grup, saya tidak etis kayaknya. Tujuannya apa? Tujuannya Bapak Haji Falas bisa menang, tetapi apa daya, begitulah. Selanjutnya tadi yang disampaikan mengenai BPJS, saya akan menyampaikan suatu informasi atau sosialisasi, yaitu tentang BPJS ketenaga kerjaan. BPJS itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, yang semuanya pasti Bapak Ibu sudah tahu tentang BPJS Kesehatan. Ada 3 kelas 1, 2, dan 3. Iurannya 35 kelas 3, 100 kelas 2, yang kelas 1 adalah 160 untuk kesehatan. Tetapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu adalah misinya adalah melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja dan kematian. Jadi beda, kegunaannya beda. Apabila sakit yang tidak diakibatkan kecelakaan kerja itu tidak di-cover oleh BPJS Ketenagakerja. Ya, yang di-cover adalah yang diakibatkan dari risiko kecelakaan kerja. Kemudian programnya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja disingkat JKK. Yang kedua jaminan kematian disingkat JKR. Yang ketiga jaminan hari tua disingkat JHT. Yang keempat adalah jaminan pensiun JP. Itu adalah programnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang boleh ikut itu ada minimal dan maksimalnya Bapak Ibu. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu dalam 1 KK isinya itu katakanlah 5, walaupun masih anak-anak, itu harus masuk kalau di kesehatan. Tetapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan yang boleh masuk adalah orang yang sudah kerja. Kalau belum kerja belum boleh. Nah, maksimalnya berapa?
maksimalnya adalah umur 64 tahun. Jadi kalau sudah 64 tahun lebih, ya berarti tidak bisa, karena dianggap oleh BPJS ataupun pemerintah itu adalah sudah masanya tidak bekerja. Kemudian yang di cover itu adalah ketika terjadi kecelakaan kerja, itu adalah dibiayai oleh BPJS Tenagakerja unlimited. Unlimited itu tidak terbatas, artinya tidak seperti katakanlah kecelakaan di jalan raya yang kita sudah tahu jasa hajat itu ada batasnya. Tetapi kalau di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada batasnya dan dibiayai oleh BPJS Tenaga itu sejak TKP terjadinya kecelakaan kerja. Contoh kecelakaan kerjanya di Kembang Langit, contoh Pak Asmuri ya, itu dari Kembang Langit sampai ada puskesmas kan di bandara, itu berarti kan memerlukan angkutan. Nah, angkutan itu sudah dibiayai oleh BPJS. Kemudian di puskesmas tidak sanggup dibawa ke Batang, ya di cover. Maksimalnya sampai dengan 5 juta. Maksimalnya sampai biaya sampai 5 juta. Apabila pekerja itu di luar Jawa, itu kemudian dari sana dibawa ke Jawa pakainya pesawat pakai pesawat, itu biayanya lebih dari 5 juta, maka yang di cover hanya 5 juta, jadi maksimalnya hanya 5 juta. Tetapi untuk biaya yang di rumah sakit seberapapun itu ada di cover dari BPJS. Kemudian apabila oleh dokter itu sudah dinyatakan ulang, karena itu kecelakaan ini kan ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, katakanlah kecelakaan berat, contoh tetangga saya itu berarti ditumbuk Honda, hanya kakinya patah. Nah, itu setelah di rumah sakit kemarin habisnya sekitar 22 juta. Nah, di rumah itu masih ngata-ngata belum bisa bekerja. Nah, itu dinyatakan tidak mampu bekerja. Nah, selama tidak mampu bekerja itu dianggap tidak mendapatkan penghasilan, maka dibayar dari BPJS. Berapa besarnya? Besarnya adalah sesuai UMN, UMK masing-masing kabupaten. Jadi Batang dengan Semarang juga beda, Batang dengan Bekasi juga beda. Lamanya berapa? Lamanya 6 bulan. 6 bulan dievaluasi, ternyata belum mampu bekerja, ditambah lagi 6 bulan, dievaluasi lagi. Nah, kemudian ternyata 1 tahun kok belum mampu bekerja, ditambah 6 bulan lagi, tetapi turun menjadi 50%. Kemudian apabila sampai terjadi ya kecelakaan yang orang sakit bisa sehat kembali, juga bisa meninggal dunia, Pak ya. Nah, apabila meninggal dunia itu dari BPJS memberikan santunan sebanyak 42 juta. Itu apabila sebagai peserta BPJS itu berarti meninggal dunia dan masih punya anak yang usia sekolah, maka 2 anak di-cover oleh BPJS dari sekolah sekarang yang ada sampai di perguruan tinggi. Cuma ketika di TK atau SD 1,5 juta per anak per tahun. Kalau SLTP itu 2 juta per anak per tahun, SLPA 3 juta per anak per tahun,
Nah kalau kuliah itu 12 juta per anak per tahun. Itu ketika peserta berarti meninggal dunia dan punya anak yang masih usia sekolah. Apakah sudah ada yang begitu Pak Somad? Bender sudah banyak. Saya kemarin di kajian juga sudah ada itu yang di cover oleh BPJS. Kalau ini mungkin yang tahu desa Pucang Gede, Mas Bin, Pak Bin, itu namanya Pak Muji, itu istrinya meninggal, hanya dia anaknya masih sekolah, itu di cover sampai yaitu kuliah. Bender sudah kemudian kalau BPJS tadi BPJS Kesehatan itu ada kelas 1, 2, dan 3. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan hanya satu Bapak Ibu, yaitu hanya tidak ada kelas, cuma sudah berkoordinasi dengan rumah sakit apabila terjadi kecelakaan kerja pakainya BPJS Ketenagakerjaan. Itu kalau di rumah sakit swasta itu standarnya kelas 2, kalau di rumah sakit pemerintah itu kelasnya 1. Di RSUD Kalisari itu nomor 1, tapi kalau di KIM itu kelas 2, itu kurang lebih seimbang. Semuanya dibiayai dari BPJS. Kemudian iurannya berapa? Iurannya adalah 17.000 per bulan. Berarti tidak ada separohnya dari BPJS Kesehatan, itu kan 35, tapi kalau di BPJS Tenaga Kerja hanya 17.000, tepatnya 16.800. Tetapi kalau kok mau nambah dengan JHT itu cukup 20.000, jadi per bulan 36.800. Tetapi yang 20.000 itu sebagai tabungan panjenengan, jadi bisa diambil. Contoh untuk banjar yang sudah banyak diambil itu dari puskesmas, kemudian dari MI itu sudah banyak diambil, dan caranya gampang. Sekarang pakai aplikasi JMO bisa diupdate, bisa masuk ke rekening panjenengan. Menikah kurang lebih nanti barangkali ada yang berminat atau mungkin jenengan bisa menyampaikan ke tonggo teparo atau sanak saudara panjenengan. Kalau dari yang sudah ikut banyak manfaatnya, maka dari itu khususnya Pulau Bandar Pak, Bandar itu kan semua PPLP sudah ikut, kemudian TK, PAUD, NA semuanya sudah ikut. Itu ketika terjadi BPJS buatan ngapusi, BPJS sesuai apa yang disampaikan itu dan gampang, tidak persyaratan disiap-siapkan. Nah itu. Tetapi yang jelas ketika Anda masuk di BPJS Ketenagakerjaan, bahasanya ya jangan apa-apa Bu nggih. Lah pripun wong niku hanya kecelakaan kerja dan kematian niku namung bahasanya hanya sedia payung sebelum hujan. Maka Pak ingkang saged kula aturaken barangkali ada yang berminat, nggih mangke saged menghubungi kawula. Nggih, untuk cara mendaftar sakniki cukup KK dan KTP. Pak, brosurnya Pak, paling enggak brosurnya ini kan ada aturannya barangkali. Ada, tapi di mobil nanti bisa diambil, walaupun tidak banyak, nggih, saged nggih. Maka Pak ingkang saged kula-kula dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi bermanfaat kalih kula lan panjenengan lan mbok menawi atur kula kirang pas kirang klep
Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah lan kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.